balik hutan lebat Papua, tersembunyi jejak batu-batu raksasa dan ukiran aneh yang belum pernah tercatat di buku sejarah. Siapa yang membangunnya dan kenapa jejaknya seolah sengaja dikubur dari pengetahuan dunia? Di ujung timur Indonesia, tanah Papua menyimpan rahasia yang belum sepenuhnya diungkap. Jauh di balik pegunungan Cyclops, di hutan-hutan lebat yang jarang dijamah manusia, para peneliti sejak puluhan tahun lalu menemukan serpihan tembikar, batu-batu dengan pahatan aneh, dan terowongan-terowongan kecil yang mengarah ke ruang-ruang yang belum pernah dipetakan. Namun, sebagian besar temuan itu hanya berakhir sebagai catatan kaki di jurnal-jurnal arkeologi, seolah-olah ada sesuatu yang sengaja tidak ingin dibuka kepada publik. Ketika tim eksplorasi internasional mencoba menelusuri lebih dalam, mereka dihadapkan pada medan yang tidak ramah, budaya lokal yang sakral, dan birokrasi yang rumit. Cerita-cerita dari masyarakat setempat menyebut tentang sebuah kota batu yang ditelan rimba, tempat di mana leluhur mereka pernah berkumpul dan membangun sesuatu yang jauh, melampaui teknologi suku-suku sederhana yang selama ini kita bayangkan. Kisah-kisah itu sering dianggap mitos, tetapi apa jadinya jika mitos itu ternyata adalah sisa memori kolektif dari sebuah peradaban yang jauh, lebih tua dari yang tercatat di buku sejarah kita? Beberapa tahun terakhir, citra satelit memperlihatkan anomali pola geometris di beberapa wilayah Papua yang nyaris tak terjamah. Di antara hutan yang tampak acak, terdapat garis-garis lurus dan bentuk lingkaran yang tidak mungkin terbentuk secara alami. Para ahli geospasial dari universitas-universitas di luar negeri mengirimkan laporan awal yang menyebutkan kemungkinan adanya struktur buatan manusia yang sangat besar, terkubur di bawah lapisan tanah dan vegetasi raksasa. Ketika laporan itu bocor ke media, publik hanya sempat heboh beberapa hari. Kemudian berita itu menghilang tanpa jejak. Ada yang percaya bahwa hal itu disengaja, bahwa ada kepentingan-kepentingan besar yang lebih suka membiarkan Papua tetap menjadi misteri daripada membuka peluang klaim budaya baru yang bisa mengguncang narasi sejarah Nusantara. Di sisi lain, arkeolog-arkeolog muda dari Papua sendiri justru semakin bersemangat. Mereka mengorganisir ekspedisi-ekspedisi kecil, menyusuri sungai dengan perahu kayu, membawa GPS sederhana, kamera, dan harapan besar bahwa mereka akan menemukan sesuatu yang bisa membuktikan kepada dunia bahwa leluhur mereka bukan hanya pemburu dan peramu, tetapi pencipta struktur monumental. Cerita dari masyarakat lokal juga tidak kalah mengejutkan. Di sebuah desa di lereng pegunungan Foja, seorang tetua bercerita tentang batu-batu besar berukir yang tertanam di tanah, hanya terlihat ujungnya. Mereka menyebutnya sebagai batu bernyawa, karena konon pada malam tertentu batu-batu itu memancarkan cahaya redup seperti kunang-kunang. Ketika peneliti mencoba memeriksa lokasi tersebut, mereka memang menemukan fragmen-fragmen pahatan yang tidak biasa, pola spiral, ukiran wajah-wajah yang tidak menyerupai gaya ukiran Melanesia modern. Analisis laboratorium menunjukkan bahwa batu itu telah berada di tempatnya selama ribuan tahun. Namun siapa yang mengukirnya masih misteri. Ada dugaan bahwa batu-batu itu adalah bagian dari kompleks yang lebih besar, mungkin sebuah pusat ritual, atau bahkan semacam kota suci, yang membuatnya semakin menarik. Legenda lokal menyebut bahwa di bawah tanah tersebut terdapat ruang besar yang menyimpan tulisan-tulisan langit, simbol-simbol yang menurut mereka diberikan oleh makhluk dari bintang-bintang. Narasi ini menjadi semakin menegangkan ketika tim eksplorasi menemukan pintu batu yang sebagian tertutup tanah longsor. Di balik pintu itu terdengar gema aneh ketika diketuk, seolah-olah ada ruang kosong di dalamnya. Namun, karena keterbatasan peralatan dan izin, mereka tidak dapat membongkarnya. Hanya foto-foto yang kemudian bocor di forum-forum arkeologi daring memicu perdebatan sengit. Ada yang menuduh itu hoax. Ada pula yang yakin bahwa kita sedang berada di ambang penemuan besar yang bisa menulis ulang sejarah migrasi manusia di kawasan Pasifik. Beberapa pakar bahkan berspekulasi bahwa Papua bisa saja menjadi salah satu pusat peradaban maritim purba yang selama ini hilang, mengingat posisinya yang strategis di antara benua Asia dan Australia. Jika benar demikian, maka semua teori lama tentang asal-usul budaya Austronesia mungkin perlu dirombak total. Di tengah kontroversi itu, pemerintah daerah Papua menyatakan siap membantu penelitian lebih lanjut. Tetapi mereka juga menekankan pentingnya menghormati tanah adat dan ritual-ritual yang telah dijaga selama berabad-abad. Ini menjadi dilema besar. Bagaimana menyeimbangkan keinginan dunia untuk mengetahui kebenaran dengan kewajiban moral untuk menjaga kesakralan tanah dan budaya lokal? Beberapa LSM lingkungan memperingatkan bahwa eksplorasi besar-besaran bisa membuka pintu bagi eksploitasi sumber daya alam, sesuatu yang sudah lama menjadi trauma di tanah Papua. Namun, di sisi lain, banyak orang percaya bahwa membuka tabir sejarah bisa menjadi kebanggaan baru bagi Papua. Sebuah identitas yang selama ini direduksi menjadi sekadar daerah konflik atau daerah kaya tambang.
Seorang penulis asal Papua menulis di kolom opini. Mungkin selama ini kami diam, tapi bukan berarti kami tidak punya cerita. Hutan kami menyimpan sejarah yang jauh lebih tua dari kerajaan-kerajaan yang disebut di buku pelajaran. Ketika malam turun dan suara burung malam menggema di hutan Papua. Beberapa peneliti duduk mengelilingi api unggun, memandangi potongan batu yang baru saja mereka gali. Di permukaannya tergambar simbol-simbol yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Kombinasi garis lurus dan lengkung yang tampak seperti peta bintang. Salah satu peneliti berkata pelan, "Kalau benar ini adalah peta, maka orang-orang yang membuatnya pasti sudah memahami langit jauh sebelum teleskop ditemukan." Kalimat itu membuat mereka terdiam lama, menatap langit Papua yang dipenuhi bintang-bintang, membayangkan bahwa mungkin ribuan tahun lalu, orang-orang purba di tempat ini melakukan hal yang sama, menatap bintang dan mengukirnya di batu, agar tak pernah dilupakan. Kini, pertanyaan besar itu menggantung di benak banyak orang. Apakah kita siap menerima kenyataan bahwa sejarah yang kita tahu hanyalah potongan kecil dari cerita yang jauh lebih besar? Apakah kita siap menghargai dan melindungi jejak-jejak itu jika suatu hari benar-benar ditemukan? Dan yang paling penting, apakah kita siap melihat Papua bukan hanya sebagai halaman belakang negeri, tetapi sebagai pusat peradaban purba yang bisa mengubah cara kita memandang diri kita sendiri sebagai bangsa? Waktu akan menjawab, tetapi satu hal yang pasti, di balik kabut dan hutan lebat Papua, sebuah cerita agung sedang menunggu untuk dibongkar. Sampai saat itu tiba, suara-suara para tetua dan jejak-jejak batu purba itu akan terus memanggil, mengingatkan kita bahwa masa lalu belum sepenuhnya tertulis. Dan mungkin, ketika hari itu datang, dunia akan menatap Papua dengan mata yang benar-benar baru, bukan lagi sekadar misteri, melainkan kunci dari sejarah manusia yang selama ini hilang. Siapkah kita mendengar panggilan dari bumi paling timur negeri ini? Minggu-minggu setelah itu, laporan mengenai temuan-temuan kecil terus berdatangan dari pelosok Papua. Di kawasan pegunungan Star, tim peneliti menemukan batu-batu tegak yang membentuk lingkaran, seakan meniru rasi bintang tertentu ketika dilihat dari atas. Mereka membandingkannya dengan peta langit dan menemukan kesesuaian yang menakjubkan dengan posisi bintang ribuan tahun lalu. Beberapa ahli menduga, struktur itu mungkin berfungsi sebagai penanda waktu atau tempat upacara astronomi leluhur. Di tempat lain, di gua-gua yang jarang disambangi, mereka menemukan lukisan-lukisan cadas yang menggambarkan perahu besar dengan layar. Orang-orang yang memegang alat seperti tombak, tetapi memiliki ujung berbentuk aneh yang tidak ditemukan dalam artefak lain. Semakin banyak potongan teka-teki itu terkumpul, semakin besar pula kemungkinan bahwa Papua pernah menjadi simpul penting dalam jaringan budaya purba, sebuah pusat yang berinteraksi dengan peradaban-peradaban lain sebelum sejarah tertulis kita dimulai. Namun setiap temuan baru juga menimbulkan ketegangan baru. Siapa yang berhak meneliti? Siapa yang berhak menyimpan artefak? Dan bagaimana memastikan bahwa temuan itu tidak dieksploitasi pihak-pihak yang hanya mencari keuntungan? Diskusi-diskusi panas muncul di media sosial dan forum-forum sejarah, memicu kesadaran bahwa Papua adalah lembaran sejarah yang belum selesai ditulis. Di tengah hiruk-pikuk itu, beberapa peneliti memutuskan untuk melakukan pendekatan berbeda. Mereka tidak hanya membawa peralatan modern, tetapi juga duduk bersama para tetua kampung, mendengarkan cerita yang diturunkan turun-temurun. Salah satu cerita yang mencuat adalah tentang batu bersuara. Sebuah bongkahan raksasa yang jika dipukul dengan batu lain akan mengeluarkan gema panjang seolah-olah di dalamnya ada ruang kosong. Banyak orang menganggapnya sekadar dongeng, tetapi ketika tim berangkat ke lokasi yang disebutkan, mereka benar-benar menemukan batu besar dengan rongga di dalamnya. Mereka memasukkan mikrofon dan perekam, dan hasilnya adalah gema yang berlapis, seperti suara-suara kecil yang terpantul di lorong-lorong batu. Penemuan itu belum bisa dijelaskan secara ilmiah, tetapi cukup untuk membuat dunia akademik menoleh. Laporan-laporan mulai dikirim ke universitas-universitas besar di luar negeri, dan beberapa bahkan menawarkan bantuan dana untuk penelitian lanjutan. Namun, para peneliti lokal berhati-hati. Mereka tidak ingin Papua hanya menjadi objek sensasi tanpa perlindungan hukum yang kuat terhadap warisan budayanya. Seiring waktu, narasi tentang Papua sebagai tanah peradaban purba mulai masuk ke ranah budaya populer. Buku-buku ditulis, film dokumenter diputar di festival-festival internasional, dan artikel-artikel panjang menghiasi majalah sains. Namun di balik semua itu, di lapangan, perjuangan tetap berlangsung. Beberapa situs yang sudah diidentifikasi mulai rusak karena aktivitas penebangan liar, dan jalan-jalan baru yang dibuka untuk akses ekonomi justru mengancam situs-situs kuno yang belum dieksplorasi. Para aktivis lingkungan bekerja sama dengan komunitas adat untuk memasang tanda-tanda peringatan, menggalang petisi, dan meminta pemerintah segera memberikan status cagar budaya pada lokasi-lokasi tertentu.
Mereka tahu waktu tidak berpihak pada mereka. Setiap hari yang berlalu adalah risiko bahwa jejak-jejak purba itu akan hilang selamanya, terkubur di bawah proyek-proyek pembangunan atau hancur oleh ketidaktahuan manusia modern. Namun, di sisi lain, setiap hari juga membawa harapan bahwa semakin banyak orang yang sadar dan tergerak untuk melindungi peninggalan leluhur ini. Pada akhirnya, semua kontroversi, semua perdebatan, dan semua spekulasi itu menyatu dalam satu kesadaran sederhana. Kita sedang berdiri di ambang penemuan yang dapat mengubah sejarah Nusantara. Bahkan sejarah dunia. Suara burung malam dan gemerisik dedaunan menjadi saksi bisu bahwa di bawah tanah, di balik batu-batu besar, ada cerita yang menunggu untuk ditemukan. Bagi masyarakat lokal, cerita itu bukan hanya milik para arkeolog atau sejarawan, melainkan bagian dari identitas mereka yang sakral. Bagi bangsa Indonesia, cerita itu adalah cermin yang mungkin akan memperlihatkan betapa kaya dan tuanya peradaban yang pernah berdiri di tanah air ini. Dan bagi dunia, cerita itu adalah pengingat bahwa masih banyak rahasia bumi yang belum terungkap. Jadi, saat matahari pagi menyinari lembah-lembah Papua yang hijau, pertanyaan itu kembali menggema di hati siapapun yang pernah mendengar kisah-kisah ini. Apakah kita siap membuka lembaran baru sejarah dengan segala konsekuensinya? Ataukah kita akan membiarkan misteri ini terkubur selamanya, terkikis waktu dan eksploitasi, sampai tak ada lagi yang tersisa? Pada akhirnya masa depan jawaban itu ada di tangan kita bersama. Dan mungkin suatu hari nanti, ketika tabir misteri itu tersingkap, dunia akan tertegun menyaksikan bahwa di balik hutan lebat Papua, pernah berdiri sebuah peradaban agung yang tak pernah kita duga. Jika misteri ini benar-benar terungkap, maka bukan hanya sejarah Papua yang berubah, tapi sejarah seluruh Nusantara. Pertanyaannya sekarang, beranikah kita membuka tabir yang selama ini sengaja ditutup rapat? Setiap suara kamu berarti untuk menjaga sejarah kita. Tekan like, bagikan video ini, dan tulis di komentar. Apa yang menurutmu tersembunyi di balik hutan Papua? Bersama-sama kita buka tabir masa lalu.